Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Nana, di channel Guru Kreatif 4.0. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang soal P3K. Jadi ini merupakan video ke-7 kami yang membahas tentang soal-soal P3K ini. Bagi teman-teman yang ingin melihat videonya, kami sertakan linknya pada kolom deskripsi. Nah, video ini sangat berguna untuk teman-teman yang sedang melakukan persiapan untuk mengikuti tes P3K. Jadi, semoga nanti ketika misalnya teman-teman mengikuti tes tersebut, teman-teman tidak mengalami kesulitan yang berarti. Oke, sekarang kita lanjut saja ke pembahasan soalnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah pada pembahasan part ke-7 ya. Nah, di sini kita lihat ada bentuk soal P3K. Ini juga sudah kami jelaskan pada video-video sebelumnya ya. Jadi ada 5 macam kompetensi yang harus teman-teman lalui dalam tes P3K ini, yaitu yang pertama adalah kompetensi teknis. Kompetensi teknis ini adalah bagaimana kemampuan teman-teman dalam misalnya pengelolaan kelasnya bagaimana, pokoknya dalam sama halnya mungkin dalam pedagogiknya teman-teman ya, begitu. Nah, untuk kompetensi manajerial ini, bagaimana teman-teman atau bagaimana kompetensi teman-teman jika teman-teman ini memegang suatu jabatan, misalnya jadi kepala sekolah, misalnya jadi wakasek kurikulum, atau kepala laboratorium, atau kepala perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah ada tes bakat skolastik ini, kemudian ini penalarannya, kemudian yang berikutnya ada kompetensi sosiokultural. Nah, ini sama dengan kompetensi kepribadian ya. Kepribadian, dan yang terakhir ada wawancara. Wawancara ini pertanyaannya itu dijawab secara tertulis. Nah, adapun jumlah soal P3K untuk tahun 2021 ini, untuk kompetensi teknis sendiri itu ada 50 soal. Untuk tes bakat skolastik itu ada 40 soal, kompetensi manajerial 30 soal, kompetensi sosiokultural ada 20 soal, serta untuk soal wawancara itu ada 10. Nah, dengan melihat jumlah soal ini, saya harap teman-teman betul-betul mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Saat masih menjalani pendidikan dulu, saya pernah mendapatkan tugas yang cukup banyak dari dosen dan waktu pengumpulannya bersamaan. Hal yang saya lakukan saat itu adalah A. Meminta dosen untuk memberikan tenggang waktu pada sebagian tugas. Ini hal yang tidak mungkin kita lakukan ya. B. Mengerjakan tugas yang penting dahulu, lainnya dikerjakan nanti kalau ada waktu. Ini juga salah. Ya, karena tugas ini sama pentingnya. Tidak ada yang lebih penting seperti itu. C. Meminta bantuan teman. Nah, ini tidak boleh. Karena tugas itu seharusnya kita yang mengerjakan sendiri. D. Mengerjakan sesuai kemampuan, yang penting mengumpulkannya. Ini juga tidak. Artinya kita tidak sungguh-sungguh. Otomatis jawabannya adalah E. Mengatur waktu agar semua tugas dapat diselesaikan dengan tuntas. Jadi manajemen waktu kita dalam mengerjakan tugas-tugas itu agar dapat selesai tepat pada waktunya dengan hasil yang maksimal. Oke, kita lanjut. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si X adalah A. Diam saja karena kalau melaporkan kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya akan mendapat masalah. Ini salah ya.
tidak memberikan solusi. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka ia akan melaporkan. Ini tidak bisa. C. Mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi. Boleh saja, tetapi kita masih mencari jawaban yang paling tepat ya. D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. Nah, ini boleh. Tetapi E. Mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Ini yang paling tepat. Jadi kita tidak hanya meminta dia untuk mengakui, tetapi kita sambil menemani. Jadi diajak dan ditemani untuk melapor kepada kepala sekolah serta membantunya mencari solusi. Jadi dilaporkan tapi dibantu juga untuk cari solusinya. Lanjut. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu, karena guru bekerja seperti robot. Ini salah ya teman-teman. Artinya kita tidak bertanggung jawab. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya justru menjadi berantakan. Ini juga salah. Harusnya mengerjakan semua tugas tapi semuanya selesai dengan baik. C. Saya bekerja satu persatu itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Ini juga tidak. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidak pekerjaannya tergantung pada situasi. Ini juga kurang tepat. E. Saya bekerja dengan cepat. Semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Nah, sama halnya, ini itu artinya kita harus punya manajemen waktu yang baik ya. Jadi mampu menyelesaikan tugas dengan cepat, tapi tidak berantakan. Artinya dengan cepat dan tepat. Seperti itu. Hasilnya harus maksimal, walaupun tugasnya banyak. Lanjut. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamannya. Maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Ini tidak tepat karena artinya kita tidak menghargai adanya perbedaan keyakinan ya. Tidak menghargai kegiatan agama lain. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual. Ini tidak bisa ya. Tidak ada toleransi juga di sini, di option B. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. Ya betul, tapi bukan itu solusi yang tepat. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa. Ini tidak memberikan solusi. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal di kelas yang lain. Nah, ini adalah solusi yang tepat. Jadi, walaupun si siswa tadi tidak mengikuti pelajaran tambahan pada saat itu, tetapi dia dapat bertanya atau dapat juga mengikuti jadwal belajar tambahan pada kelas yang lain. Jadi, itu solusi yang sangat baik. Lanjut, ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja, karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat. Tidak bisa demikian. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. Ini tidak, artinya kita tidak peduli pada siswa tersebut. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Ini juga tidak. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ini boleh. Tetapi ada yang lebih benar, yaitu bagian E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Jadi, kita pahami dulu kondisinya. Bagaimana kondisi siswa ini, mengapa dia kurang bergairah, kemudian kita cari cara untuk meningkatkan kembali semangat belajarnya. Itu solusi yang sangat bagus.
untuk anak yang kurang bergairah dalam belajar. Nah, soal berikutnya, bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. Nah, ini tidak tepat karena kita dimaki tapi membalas makian juga. B. Menarik orang itu sambil membentaknya. Ini kurang tepat, tidak sopan. C. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya. Ini ya, tidak boleh membentak. D. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir. Ini juga tidak. Artinya kita tidak memberi contoh kepada anak kita jika dalam kondisi seperti itu. E. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas. Walaupun kita baik-baik, tetapi kita tegas. Agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. Artinya kita tidak membentak, tapi kita tegas. Beda ya, membentak dengan tegas. Nah, untuk video kali ini, pembahasannya sampai di sini. Semoga apa yang kami bahas pada video-video kami ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa saksikan juga video-video kami yang lainnya. Dan jika teman-teman ada saran atau ada masukan, silahkan teman-teman tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman dapat lulus di tes P3K tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.